Nah, pada submateri yang ketiga ini saya berikan tentang aturan minum obat. Nah, aturan minum obat dalam hal ini sangat penting, teman-teman, dan sangat penting banget dipahami karena zaman sekarang itu banyak terjadi resistensi obat, terutama antibiotik, karena cara penggunaan atau aturan minumnya yang tidak diperhatikan. Nah, dari sini teman-teman berarti tahu seberapa penting aturan minum obat yang dipelajari. Nah, prinsipnya dalam aturan minum obat adalah obat harus dikonsumsi pada waktu yang tepat untuk mendapatkan efek yang optimal, ya. Nah, waktu yang tepat untuk mengkonsumsi suatu obat didasarkan atas pertimbangan sifat obat dan tujuan pengobatannya. Nah, apakah obat diminum sebelum atau sesudah makan itu menjadi penting karena makanan dapat menyebabkan obat lebih lama berada di lambung. Dimana ketika obat itu ada di lambung terlalu lama dan akan terpapar oleh asam lambung yang lebih lama, itu juga akan mempengaruhi sifat dari obat tersebut. Nah, ada obat yang sifatnya rusak ketika terpapar suasana asam, ada juga obat yang justru malah terserap ketika terpapar oleh suasana asam. Nah, obat-obat yang rusak pada suasana asam itu sebaiknya diminum sebelum makan atau dalam hal ini pada saat perut kosong. Agar apa? Agar obat hanya sebentar berada di lambung sehingga jumlah obat yang rusak oleh lambung itu diharapkan hanya sedikit. Tapi pada sisi lain, ketika obat itu perlu suasana asam agar dapat diserap oleh tubuh dengan baik, maka obat ini harus diminum setelah makan agar terpapar asam dan lebih banyak diserap tubuh. Sehingga ketika sudah banyak diserap oleh tubuh, efek obat akan menjadi lebih baik. Setelah teman-teman mengetahui kenapa obat itu diminum setelah makan atau sesudah makan, mari kita bahas lebih detail lagi tentang aturan minum obat. Nah, di dalam aturan minum obat itu ada istilah durasi penggunaan obat. Nah, pada durasi penggunaan obat itu dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah penggunaan obat sebelum makan, kemudian penggunaan obat setelah makan, yang ketiga adalah penggunaan obat sewaktu makan, dan penggunaan obat pada waktu-waktu tertentu. Pada penggunaan obat sebelum makan, ini ditujukan agar obat diminum dalam keadaan perut kosong atau diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Nah, tentunya teman-teman eh, perlu tahu bahwa obat-obat yang diminum sebelum makan itu obat apa saja. Nah, contohnya adalah obat-obat yang akan rusak oleh lambung, misalnya antibiotik azitromisin, ampicillin, eritromisin, isoniazid, thiamphenicol, chloramphenicol, rifampicin, itu merupakan contoh obat yang sebaiknya diminum dalam keadaan perut kosong. Kemudian obat-obat yang membentuk senyawa kompleks dengan makanan, ya misalnya ciprofloxacin, ofloxacin. Nah ini juga sangat baik ketika dia diminum sebelum makan. Kemudian obat-obat yang bekerjanya di lambung, misalnya seperti sukralfat, ya kan. Kemudian obat-obat pencahar kayak bisakodil. Nah, seharusnya ini diberikan pada saat perut kosong. Kenapa? Karena bisakodil ini bekerjanya dia kan bekerja dengan cara merangsang gerakan peristaltik usus besar, ya. Nah, gerakan ini itu lebih baik pada saat perut kosong dan lain sebagainya. Jadi banyak obat-obat yang diminum sebelum makan. Kemudian obat-obat yang diminum sesudah makan. Nah, ini dimaksudkan agar obat diminum dalam keadaan perut berisi makanan, ya. Contohnya adalah NSAID atau seperti ibuprofen, asam asetilsalisilat atau yang biasa kita sebut aspirin, kemudian ketoprofen, metampiron, antalgin, piroxicam, asam mefenamat, ketorolak, kemudian fenilbutazon. Nah, ini semua diminum sesudah makan. Kemudian antiinflamasi steroid, misalnya seperti dexamethasone, prednison, metilprednisolon, triamcinolone. Nah, ini harus sesudah makan karena dia dapat menimbulkan iritasi lambung. Ya.
Nah, obat itu harus diminum sesudah makan karena absorpsinya itu akan lebih baik bila ada makanan. Jadi dia akan terbantu oleh makanan ketika diminum sesudah makan. Contoh lain misalnya propanolol. Nah, itu juga harus diminum sesudah makan. Atau obat-obat untuk mengobati kondisi mulut atau tenggorokan. Nah, ini juga harus dikonsumsi sesudah makan. Kemudian obat lainnya, misalnya obat HIV seperti ritonavir, sakulinavir, atau nelfinavir. Nah, ini semua juga lebih bagus kerjanya ketika dia diminum setelah makan. Nah, yang ketiga, ini tentang penggunaan obat sewaktu makan. Ini juga sangat penting, teman-teman. Kenapa obat itu diminum sewaktu makan? Nah, karena dia ditujukan untuk membantu proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi makanan agar lebih baik lagi. Selain itu, beberapa obat juga memiliki proses absorpsi yang lebih baik ketika dia diminum bersama dengan makanan. Contoh, obat-obatan untuk diabetes. Nah, biasanya diminum sekitar waktu makan, ketika suapan pertama. Nah, seperti itu. Hal ini untuk apa? Nah, pasti ada tujuannya. Nah, agar apa? Agar bisa mengurangi kadar glukosa darah yang tinggi, atau kalau secara istilah kesehatan adalah hiperglikemi yang dapat terjadi setelah makan. Selain itu juga dia menghindari kadar gula darah yang sangat rendah, ya kan? Penggunaan obat sewaktu makan itu artinya obat itu digunakan 10-15 menit sebelum makan atau 10-15 menit setelah makan. Ya. Jadi teman-teman bisa membedakan ketika obat itu diminum 10-15 menit sebelum makan, ya, atau 10-15 menit setelah makan, itu dinamakan obat yang diminum sewaktu makan. Nah, beda. Kalau sebelum makan dan sesudah makan berarti 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Gitu. Tapi kalau obat itu diminum sewaktu makan berarti jedanya hanya 15-10 menit sebelum makan atau setelah makan. Contoh obat ini adalah obat antidiabetes seperti metformin. Kemudian sulfasferosus, theophylline, ya, griseofulvin. Nah, ini juga harus diminum sewaktu makan. Nah, contoh penggunaan obat pada waktu tertentu, misalnya pagi ataupun malam, itu contohnya adalah obat antihipertensi. Nah, pada obat antihipertensi ini sebaiknya diminum pada pagi hari, karena pada jam-jam tersebut tekanan darah itu mencapai angka tertinggi. Sedangkan pada saat tidur malam, itu tekanan darah mencapai angka terendah. Sehingga dalam mengkonsumsi obat-obat antihipertensi ini perlu kewaspadaan saat malam hari, ya, karena malam hari itu angka tensi itu sudah masuk ke angka yang terendah. Kalau misalnya kita minum obat penurun tekanan darah, maka akan lebih turun nanti tensinya. Kemudian selain itu juga obat asma. Nah, obat asma ini harus diminum pada sore hari. Karena apa? Karena pada jam-jam tersebut produksi steroid di dalam tubuh itu berkurang, sehingga bisa menyebabkan serangan asma pada malam hari. Jadi sehingga obat-obat asma ini harus diminum pada saat sore hari untuk mencegah terjadinya asma pada malam hari. Kemudian obat-obat penurun kolesterol. Nah, ini sebaiknya digunakan pada malam hari, ya, pada saat hendak tidur, karena obat ini bekerja dengan menghambat pembentukan kolesterol, di mana pembentukan kolesterol ini terjadinya pada malam hari. Kemudian diuretik. Nah, diuretik seperti furosemid, HCT, atau hidroklorotiazid ini menyebabkan sering buang air kecil, sehingga jika digunakan malam hari itu akan mengganggu istirahat. Jadi sebaiknya obat-obat diuretik itu jangan diminum ketika malam hari. Kemudian obat pencahar. Nah, ini juga sebaiknya diminum pada pagi hari atau sewaktu perut kosong, karena bila digunakan malam hari akan mengganggu tidur. Kemudian contoh selanjutnya adalah obat-obat yang menyebabkan efek samping mengantuk, ya, misalnya diazepam, anti alergi seperti CTM, cetirizine. Nah, ini biasanya digunakan pada malam hari sehingga akan membantu istirahat dan tidak mengganggu aktivitas siang hari, serta menghindari
digunakan sebelum mengemudi karena dapat memicu kecelakaan. Begitu ya teman-teman, saya harapkan paham terhadap aturan minum obat. Kemudian teman-teman juga harus paham tentang interval penggunaan obat atau jarak minum obat, atau bisa kita bilang jarak waktu minum obat. Nah, konsepnya adalah obat itu dapat memberikan efek terapi jika kadar obat di dalam tubuh itu memenuhi kisaran terapi yang diperlukan. Misal, obat yang cepat tereliminasi atau obat yang cepat keluar dari tubuh, ya, karena mungkin dia memiliki waktu paruh yang pendek, maka obat ini dikatakan harus lebih sering diminum. Ya, jadi obat yang lebih cepat tereliminasi itu obat yang lebih sering diminum. Sebaliknya, ketika ada obat yang lama tereliminasi karena memiliki waktu yang panjang misalnya, maka diperlukan waktu untuk minum obat tidak sebanyak ketika obat itu lebih cepat tereliminasi. Jadi misalnya diminum cuma 1 kali sehari. Nah, itu berarti obat-obat itu lama untuk tereliminasi. Nah, kapan obat itu dikatakan lama tereliminasi, kapan itu obat dikatakan cepat tereliminasi. Nah, ini tergantung dari karakteristik masing-masing obat, di mana karakteristik ini bisa kita lihat dari waktu paruh atau T setengah. Nah, di dalam brosur obat ya, itu biasanya di dalam farmakologi itu sudah ada waktu paruh. Jadi laporan waktu paruh obat ini adalah sekian. Nah, ini menjadi pedoman kita untuk mengatur interval penggunaan obat. Misal contoh ya, saya berikan contoh misalnya loratadin. Nah, loratadin itu di dalam brosur misalnya diketahui waktu paruhnya adalah 12 jam. Maka obat itu harus diminum 2 kali sehari. Dan jika waktu paruhnya 8 jam, maka obat itu harus diminum 3 kali sehari. Karena satu hari kan 24 jam. Untuk bisa mencapai efek terapi yang bagus, maka ketika waktu paruhnya adalah 12 jam, maka obat itu harus diminum 2 kali sehari. Tidak lebih, ya. Dan jika waktu paruhnya adalah 8 jam, maka obat itu harus diminum 3 kali sehari. Nah, tadi kita mengenal istilah waktu paruh. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk setengah dari jumlah awal obat itu tereliminasi oleh tubuh. Jadi setengahnya jumlah awal obat itu sudah tereliminasi oleh tubuh. Nah, waktu itu dinamakan waktu paruh. Nah, jika obat yang seharusnya diminum 2 kali sehari nih, kemudian diminum pada pagi dan siang dengan interval waktu pendek, misalnya 6 jam. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kadar obat di dalam tubuh akan menjadi lebih besar, sehingga bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Ya, yang seharusnya diminum 2 kali itu kan berarti tiap 12 jam. Tapi di sini pasien itu meminum tiap 6 jam. Nah, ini akan terjadi tahap di mana kadar obat di dalam tubuh itu akan menjadi lebih besar. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya efek-efek yang tidak diinginkan. Bisa overdosis atau mungkin reaksi alergi-alergi yang mungkin kita tidak diinginkan. Nah, itu bisa karena kemungkinan salah dalam mengatur interval penggunaan obat. Sebaliknya, nah, jika waktu yang diminum itu interval waktunya terlalu panjang, yang harusnya diminum 3 kali sehari terus kemudian diminum 2 kali sehari, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kadar obat di dalam tubuh itu akan mencapai kadar minimal sehingga dapat meniadakan efek obat. Nah, kalau misalnya parahnya ini adalah antibiotik, maka ketika ini terus-menerus terjadi, maka akan dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Nah, makanya interval waktu penggunaan obat itu sangat penting diperhatikan oleh tenaga kesehatan agar bisa meng-KIE pada pasien-pasien yang memang membutuhkan untuk minum obat.
Nah, dari penjelasan aturan minum, bisa saya ringkas bahwa obat itu harus dikonsumsi pada waktu yang tepat untuk mendapatkan obat yang dengan efek yang optimal. Kemudian, waktu yang tepat untuk mengkonsumsi suatu obat itu didasarkan atas pertimbangan dari sifat obat tersebut dan juga tujuan pengobatannya. Nah, ketika obat itu diminum sebelum makan, berarti artinya adalah obat itu diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Ya. Kemudian obat yang diminum sesudah makan, ya, itu berarti obat itu diminum dalam keadaan perut berisi makanan. Ketika obat itu diminum sewaktu makan, ya, maka tujuannya adalah untuk membantu proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi makanan agar bisa berjalan dengan baik. Kemudian pada penggunaan obat pada waktu tertentu, pagi atau malam, itu tujuannya agar kerja obat itu tepat dan tidak mempengaruhi kenyamanan pasien, seperti tidak mempengaruhi waktu istirahat pasien. Kemudian terkait dengan interval atau jarak waktu minum obat itu berkaitan dengan ketersediaan obat di dalam tubuh, ya, yang terkait dengan waktu eliminasi obat. Ya, kalau misalnya eliminasinya terlalu cepat, maka obat itu harus sering diminum. Tapi kalau eliminasinya lambat, berarti obat itu bisa jarang diminum.